Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bella Preni Panjaitan dengan NIM F1C423056 dari Prodi Biologi Ruang 002, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Dalam video ini, saya akan memberikan tanggapan terhadap argumen Bapak Rocky Gerung dalam video ateisme diizinkan oleh Pancasila dan tidak ada satupun sila Pancasila yang asli dari Indonesia. Video ini saya buat demi memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Lukman Hakim. Argumentasi Rocky Gerung mengenai ateisme diizinkan oleh Pancasila adalah pandangan pribadi yang bisa diperdebatkan. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, termasuk sila ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia secara formal mengakui adanya kepercayaan kepada Tuhan. Pancasila juga menjamin kebebasan beragama yang termasuk kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan pribadi. Namun, perlu diingat bahwa konsep tersebut tidak berarti secara eksplisit mengizinkan adanya ateisme. Ateisme itu sendiri adalah keyakinan tidak adanya Tuhan atau entitas ilahi. Dalam video tersebut, Rocky Gerung berpendapat bahwa ateisme diizinkan oleh Pancasila. Beliau secara khusus menunjukkan bahwa sila pertama dan sila kedua saling bertentangan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti bahwa kebaikan hanya berasal dari Tuhan. Sedangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa manusia bisa mengatur dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan tanpa bergantung pada Tuhan. Begitu juga dengan sila ketiga dan keempat. Beliau berpendapat bahwa persatuan dan demokrasi sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketuhanan. Namun perlu kita ingat, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Menurut pemahaman saya mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, sila pertama dan kedua tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Sila pertama mengakui pentingnya Tuhan dalam membimbing tindakan manusia, sedangkan sila kedua menekankan pentingnya tindakan manusia dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Begitu juga dengan sila-sila lainnya. Seperti yang digambarkan oleh Noto Nagoro, kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis berbentuk seperti piramida bertingkat 5, di mana sila pertama berada di puncak piramida dan sila kelima sebagai alas piramida, yang berarti bahwa sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sedangkan sila kedua dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila berikutnya, yaitu sila ketiga, keempat, dan kelima. Begitu juga sampai seterusnya sampai dengan sila kelima yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga dapat disimpulkan kelima sila tersebut saling melengkapi, menjiwai, dan saling berkaitan antara sila satu dengan sila lainnya. Selanjutnya, pada video yang kedua terkait argumentasi Pak Rocky Gerung mengenai tidak ada satupun sila Pancasila yang asli Indonesia, menurut pemahaman filsafat Pancasila merupakan pandangan pribadi yang sangat kontroversial. Pak Rocky Gerung mungkin berargumen bahwa Pancasila adalah hasil pengaruh dari berbagai ideologi dan pemikiran, termasuk asing seperti Pancasila terinspirasi dari Pancasila yang diajukan oleh Soekarno pada tahun 1945. Beliau juga mengemukakan bahwa ide-ide dalam Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa atau keadilan sosial memiliki akar atau analogi dalam pemikiran dari negara-negara lain, sehingga tidak sepenuhnya orisinal dari Indonesia, yang mana dasar dari ketuhanan yang Maha Esa adalah monoteisme barat. Sedangkan yang asli dari Indonesia merupakan politeisme, animisme, atau bahkan ateisme. Monoteisme itu sendiri seperti Islam, Yahudi, atau Nasrani. Sedangkan semua agama tersebut dinilainya termasuk agama baru dan bukan agama asli dari Indonesia. Pancasila telah mengalami evolusi sejak pertama kali diumumkan oleh Soekarno. Berbagai perubahan dan penambahan telah dilakukan oleh pemerintah dan tokoh-tokoh lainnya.
Hal ini mencerminkan adaptasi Pancasila terhadap perkembangan masyarakat dan nilai-nilai universal. Pancasila lahir dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dalam upaya menyatukan bangsa yang beragam. Oleh karena itu, pemahaman awal Pancasila mungkin berbeda dengan pemahaman saat ini, tetapi ini adalah bagian dari perkembangan yang alami. Rocky Gerung mungkin mengemukakan bahwa sila-sila Pancasila dipengaruhi oleh pemikiran dari luar seperti asas-asas universal hak asasi manusia. Namun, banyak juga yang melihat bahwa Pancasila adalah hasil dari proses perumusan yang melibatkan pemikiran-pemikiran tokoh Indonesia dan menggabungkan nilai-nilai lokal dan universal. Pancasila adalah landasan negara Indonesia yang mengakomodasi berbagai pemahaman dan pandangan. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan satu pemahaman yang dianggap asli, karena setiap individu atau kelompok bisa memiliki interpretasi yang berbeda sesuai dengan konteks dan pandangan filosofis mereka. Meskipun mungkin sulit untuk menetapkan satu pemahaman yang asli, Pancasila tetap memiliki fungsi penting sebagai pedoman dan nilai-nilai dasar yang mendorong persatuan dan keadilan dalam masyarakat Indonesia. Dalam menganalisis argumen Rocky Gerung, penting untuk mempertimbangkan konteks pernyataannya. Rocky Gerung dikenal karena pernyataan-pernyataannya yang kontroversial dan kecenderungannya menantang gagasan-gagasan yang sudah mapan. Meskipun argumennya tentang Pancasila mungkin ada gunanya, penting untuk mempertimbangkan perspektif lain dan terlibat dalam dialog konstruktif mengenai makna dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Sekian video tanggapan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih.